Justisia Indira Winarto. Yang pertama, saya akan menjelaskan mazhab-mazhab dalam kriminologi. Di dalam kriminologi itu ada 4 mazhab. Yang pertama itu mazhab klasik, yang kedua ada mazhab neoklasik, yang ketiga ada mazhab positivis, sampai yang keempat ada mazhab positivis mutakhir. Nah, saya berkesempatan akan menjelaskan mazhab positivis. Nah, mazhab positivis itu sebenarnya respon terhadap ketidakpuasan atas gagasan-gagasan yang dilahirkan oleh aliran klasik. Nah, dalam perkembangan ilmu kriminologi itu lahir suatu aliran pemikiran yang disebut dengan mazhab positivis. Nah, aliran inilah yang pertama kali mendekati kategori ilmiah dalam upaya memahami problematika kejahatan melalui studi ilmiah tentang kejahatan yang dipandang sebagai gejala sosial. Nah, para positivis itu mencoba menemukan hubungan sebab akibat yang disebut dengan cause dan efek relationship dengan cara melakukan analisa terhadap perilaku kriminal, yakni dengan mempelajari karakteristik fisik para pelanggar kejahatan. Aliran positif itu kan terjadi karena penolakan gagasan-gagasan dari aliran mazhab klasik. Nah, aliran positivisme itu berkembang pada abad ke-19 dengan nama aliran positive school. Nah, jadi itu intinya aliran positif itu adalah berpegang kepada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab dan akibat. Nah, selanjutnya, terus itu dalam mazhab ini juga I.E. Susanto itu juga menyatakan bahwa aliran pemikiran positif itu bertolak dari pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk untuk berbuat menuruti dorongan keinginan dan inteligensinya, tetapi makhluk yang dibatasi dan ditentukan oleh perangkat biologis dan situasi kulturnya. Manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena intelijensinya, akan tetapi melalui proses yang berjalan secara pelan-pelan dari aspek biologisnya atau evolusi kultural. Nah, aliran positif ini kan sangat menentang aliran klasik yang melihat manusia itu sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan penuh atau free will. Nah, dan selalu bersikap rasional hedonis. Landasan berpikir positivis itu ada 6. Di antaranya yang pertama itu kehidupan manusia itu dikuasai oleh hukum sebab akibat. Terus yang kedua, masalah-masalah sosial seperti kejahatan itu dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. Yang ketiga, tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas yang mungkin saja abnormalitas ini terletak pada individu atau juga pada lingkungannya. Terus yang keempat, tanda-tanda abnormalitas itu tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Terus yang kelima, abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki. 6 itu treatment telah menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Terus yang selanjutnya ada tokoh positivis. Nah, tokoh positivis ini pelopor dari ajaran positivis itu adalah Cesare Lombroso yang dari tahun 1835 sampai 1909. Nah, ajaran Lombroso ini menggabungkan positivisme psikote, evolusi Darwin, serta banyak lagi pioner dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Nah, mazhab ini tuh dikenal sebagai mazhab Italia. Menurut pelopornya, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Dikatakan oleh Lombroso ini, criminal is born, not made. Nah, di selanjutnya adalah proporsi oleh Lombroso. Yang proporsi Lombroso ini ada 5. Yang pertama itu penjahat dilahirkan
mempunyai tipe yang berbeda-beda. Terus yang kedua, tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit. Pokoknya itu ciri-ciri fisiknya itu diperhatikan banget deh dalam proporsi orang Lombroso ini. Terus yang ketiga, tanda-tanda lahiriah bukanlah merupakan penyebab kejahatan, tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung memiliki perilaku yang jahat atau pelaku kriminal. Yang keempat, karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari pengaruh sifat yang jahat, kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan. Terus yang kelima, penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat-penjahat seperti pencuri, pelaku pembunuhan, pelanggar hukum, pelanggaran seks itu dapat dibedakan oleh tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu dari sang pelaku.